kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi enggak seperti yang Bapak bilang. Kalau enggak ngapain saya di situ? Bapak malu dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak. Karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergajinya oleh negara. Bergaji. Dulu sebagai apa di provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa Pak. kepala seksi nggak punya rumah? Lupa, Pak. Justru itu, Pak. Nah, ketemu lagi dengan Rev Danitario. Bagaimana nih sahabat Rev Danitario hari ini? Sehat apa enggak? Sehat lah ya. Yuk, nih kita ada video yang up to date lagi mengenai ya biasalah perbamlian, perdramaan ya, cekcokan dikit. Itu biasanya untuk semangat ini buat kita yang nonton atau buat yang pekerja sana kali. Bersama Bapak Aing kita kan biasanya ya. Yuk kita ini ya, kita saksikan gimana ini drama-dramanya. Semoga jangan yang ini ya, yang kayak maaf ada tamu. Jangan yang seperti yang kemarin keras-keras yang gitu ya, bikin mencekam gitu ya, gitu. Oh iya, aku lupa lagi gini mah. Halo sahabat Rev Danitario, buat aku yang udah subscriber, aku yang udah like and comment and subscribe, terima kasih banyak, atur nuhun ya, udah ikhlas like dan komen dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih lagi, berulang-ulang lagi terima kasih gitu ya, nggak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasihnya. Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya, amin ya. Bagi yang baru ketemu channel Rev Danitario, selamat datang dan salam kenal dari Rev Danitario ya. Yuk cekidot. Kenapa? Ada apa? Ya. Jadi gini Pak Dedi, saya sampaikan, Pak Dedi, kami di sini Pak Dedi, saya tinggal dari tahun 2000 sampai sekarang Pak Dedi. Punten, kami dari Pasir Panggang 1 dan Marga Kaya, kami tidak ada sedikit pun Bapak bisa kontrol Pak. Kalinya yang mengalir air pun sampai sekarang Pak. Saya dengan beliau ini tetangga, dia sahabat saya Pak. Saya dukung beliau jadi lurah. Ini kami persebelah. Pak Dedi datang ke sini hanya sampai di depan. Pak Dedi sampai di ujung, tapi Pak Dedi tidak lihat yang sebenarnya. Bapak tinggal di tanah siapa? Begini Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Supaya artinya ini biar karena apa Pak Dedi? Kami tinggal di sini Pak Dedi. Kami rawat tempat ini Pak Dedi. Saya ini kan lagi ingin menertibkan tanah-tanah negara yang memiliki fungsi sungai, baik yang dikelola oleh BBWS maupun yang dikelola oleh PJT serta PSDA. Saya harus berbuat adil pada semua. Betul, Pak Dedi, ya kan? saya dukung. Siapapun yang mendiami tanah negara, yang itu pengelolaannya di bawah PSDA, di bawah BBWS, ya harus saya bongkar, ya kan Pak ya? Punten Pak Dedi, saya potong dulu Pak Dedi. Gimana? Saya dukung program Pak Dedi. Pertanyaan saya Pak Dedi, kami ini Pak Dedi, yang di sini tuh kami rawat, urgensinya apa Pak Dedi? Satu. Kalau kita balik-balik malah terbalik. Bapak kan diamin tanah negara nggak bayar. Sekarang saya tanya Pak Dedi, saya punya bukti semua Pak Dedi. Kalau Pak Dedi mau, punya, iya buktinya. Mana buktinya? Mahfud, nanti ambil kan itu. Kan? Ada di rumah. Ini saksinya Pak. Jadi sebentar buktinya dulu Pak Dedi. Ya sebentar dulu saya nanya ke Bapak. Jadi selama ini Bapak mendapatkan tanah itu dengan cara apa? Pak Dedi, kami dulu mendapatkan tanah ini Pak Dedi. Bukan kami hanya datang, kami ditawarin oleh mereka. Siapa orang mereka BPJT Pak. Siapa orang PJT-nya? Sudah 3 orang, yang sudah 3 Pak. Saya tinggal sini dari 2000. Sudah 3 PJT dan kami bayar yang nama kami numpang. Kami bayar, saya punya Pak Dedi semuanya. Bayarnya ke siapa? Ke orang PJT-nya Pak. Dari mulai kutansi, buku yang kami sebagai kasih. sewa apa beli garap? Saya kalau dibilang untuk sewa Pak Dedi.
Sewa. Ya, mungkin sewa Pak Dedi itu. Ya, Saya sewa. akan kasih Oke. tunjuk semua Oke, Pak Bapak Dedi. disewa ada perjanjiannya enggak? Kan kalau perjanjiannya di situ Pak, luas tanahnya semua ada yang namanya kita Enggak, bayar gini, sewa. Pak. Sebentar dulu Pak Dedi, bayar sewa itu bervariasi. Ya, itu yang saya bilang Pak. Jadi saya ada semua. Gini Mohon Pak, maaf Pak Dedi. saya jelasin. Ya, siap. Saya kan menemukan fakta di lapangan ada dua loh Pak. Siap, siap. Ada yang sewa resmi. Siap. Setiap sewa resmi di sananya ada perjanjian sewa menyewa. Siap, memang Di perjanjian sewa menyewa itu adalah ada pasal siap, apabila diperlukan siap. negara untuk difungsikan kembali, maka bersedia untuk dibongkar. Siap. Dan kemudian sewa menyewanya itu bukan untuk dibangun, tapi Siap. tanah garap. Sekarang kami tanya urgensinya apa Pak? Pak. Itu yang kami minta Pak, urgensinya apa? Karena kami sendiri terus terang kami yang Pasir Panggang 1 sama Pak. Margakaya, kami itu terus terang datang ke Pak Dedi. Kami itu benar-benar Pak, saya uang 10 juta Pak datang Pak. Saya mantan juga Pak, saya datang itu saya ditodong Pak di Purwakarta Pak. Datang itu dengan langsung Pak. Sebentar dulu. Pak, awalnya saya juga nggak tahu. Ya, Ya. saya langsung ditodong Pak. Ya, sebentar. ya silakan. Boleh kan Pak? Pak, saya ini lebih bijak dibanding tempat lain. Siap, siap. Di Bekasi, Pak Bupatinya Ade Kunang bongkar tanpa kompensasi. Dibongkar aja. Saya ini tetap masih mempertimbangkan. Siap. Selama dibongkar mereka harus dapat tempat kontrakan. Siap. Ya kan? Kemudian kalau Bapak misalnya nyewanya pada perorangan, saya mungkin dalam minggu depan sudah akan Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Orang yang menyewakan tanah negara untuk kepentingan pribadi itu adalah pidana. Yang saya tangkap dari video tadi, tapi punten banget, punten dan maaf ini kalau saya salah ini. Saya juga sebagai netizen ya, punten kalau saya ini. Ini kakaknya lagi menanyakan urgensinya apa gitu kan. Terus kalau menurut saya pemikiran liar saya sebagai netizen, saya bingung juga ya. Kalau misalnya ditanyain urgensinya untuk pembongkaran yang dilakukan sama Pak Dedi itu kan ini bangunan itu di atas tanah negara. Ya benar kata Pak Dedi tadi, kalau misalnya kapanpun butuh ya nggak harus pakai urgensi kali ya. Kalau menurut pemikiran liar aku kita sebagai netizen itu banget kalau salah melihat kan banget ini. Terus tadi satu lagi bayar katanya, bayar ke PJT katanya pada mereka gitu. Tapi pada mereka ini itu berarti banyak ya. Gimana itu ya? Gimana itu Pak Dedi? Terus diusut apa gimana itu? Katanya mereka gitu, apa benar itu, apa benar PJT, apa misalnya orang lain gitu ya. Ada lagi nih PR-nya Pak Ain ini, kasihan banget ini Bapak Ain ini. Sampaikan bahwa Nah gini, sekarang begini kan, kita menjalankan aspek apa yang menjadi tugas kita, ya kan? Ibu, bapak mendiami tanah negara secara ilegal dalam pandangan kita. Karena apa? Andai kata pun di situ ada perjanji, ada sewa menyewa. Kalau saya lihat sewa menyewanya bukan untuk dibuat bangunan, tapi untuk hak garap, ditanamin sayuran, ditanamin palawija. Ibu langsung bangun. Itu pertama. Ya kan, kalau orang punya rumah, semua orang banyak yang punya rumah, Bu. Nah, yang kedua, banyak juga yang memperjualbelikan hak garap. Ada yang dijual 100 juta, ada yang 60
60 juta. Yang menjual dan membeli sama-sama salahnya. Ya, betul. Udah tahu. Nah, sekarang yang ketiga, kita sudah ngambil keputusan kan, udah cari tempat kontrakan, ya kan? Kita kasih waktu deh 2 minggu, ya. 2 hari Pak perintahnya. Ya udah, kita kasih waktu 2 minggu, 2 minggu ya. Nah, setelah 2 minggu nanti juga kita akan mengeksekusinya, kan gitu loh, Pak. Gitu loh. Ini aja. Terus itu apa ada apa? Terima kasih Pak. Mendingan 2000 masih. Kenapa tuh? Kan saya juga udah ngomong perjuangkan. Makanya jangan ngomong di belakang. Gitu. Iya, jangan ngomongin di belakang, jelek-jelekin saya. Digusur itu kalau tanah ibu, gitu loh. Kalau tanahnya tanah negara ya bukan digusur. Iya. Penggusuran itu tanah warga, didiami oleh warga, digusur pemerintah Iya. pihak. Iya. Kalau ini kan memang tanahnya tanah PJT, tanah BBWS, dikembalikan kembali sama yang memilikinya Iya. dan dikembalikan kembali fungsinya, gitu loh. Ya. Ah. 2 minggu cukup. Kalau habis lebaran gimana Pak? Dulu juga ibu bangun di situ cepat. Ya kan? Nah, Bapak nih, Ibu masa sih nggak bisa cari tempat sendiri? Saya lihat ibu layak nih punya rumah bukan di tanah negara. Pak, ini nih Pak nih yang Bina Marga ya. Bapak jangan kata saya, terus tanyakan Pak Bapak ya. Ya, gimana? Gimana? Saya ngomong dengan Iya. Pak Deddy karena nih gubernur saya. Iya, udah saya. Mantan modal Bapak. Nah. Semua. Mohon maaf nih Pak. Saya kan mantan di dinas Bina Marga. Bapak dinas mantan di Bina Marga Provinsi. provinsi. Kenapa Bapak mendiami tanah negara? Sebentar Pak. Saya kan mesti jelasin. Ah. Dalam barang milik negara Ah. itu diperbolehkan mendiami selama itu belum dipakai. Ya itu satu Pak. Barang milik negara itu boleh. Ngomong aja lah. Ada undang-undangnya, ada PP-nya Pak. Sebagai ya, nanti saya kasih lihat. Kasihkan Pak Didin ya. Saya kasihkan. Itu satu. Sekarang negara mau pakai, pertanyaannya. Sekarang negara mau pakai. Negara mau makin nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dipakai untuk apa? Estetikanya, kalau yang Bapak sekarang ini pinggir jalan, secara estetika dapat. Jalan provinsi dapat bagus tuh. Yang sampai saat ini jalan provinsi itu belum dari kewenangan Bapak. Ya kan hak negara, kan ada kepentingannya normalisasi, ruang terbuka hijau. Ya, oke, setuju Pak. Bapak nih pensiunan pemerintah kok nggak ngasih contoh sih? Saya ngasih contoh Pak. Lu nggak kasih contoh, Pak? Saya kasih contoh. Harusnya Bapak punya pensiunan. Bapak selama menjadi pejabat PSDA digaji. Saya karena tahu undang-undang dan peraturan PP-nya, makanya saya bisa makin itu. Oh, Bapak karena saya tahu ada ini. karena tahu undang-undang PP-nya sehingga Bapak langgar. Tidak, karena kan ada yang mewakili. Saya justru nggak mampu Pak, justru nggak mampu Pak. Apa masa mantan ASN gak mampu buat rumah sendiri? Bentar, Pak. Saya mau jelaskan dulu. Jadi barang milik negara itu boleh dipakai. Apabila nanti suatu saat diambil negara, boleh. Tapi tingkat kepentingannya itu satu. Kedua, Pak Presiden sendiri, Ah. tolong jangan ya rakyat ini dibikin susah lagi. Karena rakyat bikin susah berhadapan dengan saya, maksudnya sama Presiden. Sorry Pak. Konteksnya beda itu, Pak. Ya ini makanya ini kan di dalam. Ini di dalam Bapak. Sekarang gini, Bapak kategori rakyat susah bukan? Rakyat susah. Mantan ASN. Pak, mantan ASN tapi enggak seperti yang Bapak bilang. Kalau enggak ngapain sih di situ? Bapak malu dong sama rakyat biasa yang punya rumah sendiri. Tidak. Karena saya resmi. Ada legal Bukan, aspeknya. Bapak bergaji nggak oleh negara? Bergaji. Dulu sebagai apa di Dulu. provinsinya? Saya sudah pensiun. Enggak, terakhir pensiun apa? Kepala seksi. Ya, Masa Pak. kepala seksi nggak punya rumah? Lupa Pak. Justru itu Pak. Enggak, Bapak udah Bapak mantan kepala seksi, ya Allah ya Rabbi. Usulan tadi. Sekarang kita usulan program ini saya setuju. Saya setuju. Dengan persetujuan ini kami mohon dibantu. Pertama, waktunya dan kita akan membongkar. Kamu udah kasih 2 minggu. Bukan, nggak cukup Pak. Itu mohon maaf nggak cukup. Orang sakit saya rawat di rumah sakit. Iya, kita nggak sakit, nggak perlu
Bapak rawat. Jadi yang luar itu gitu kan. Jadi intinya Bapak asalnya mana sih tadinya? saya dari Aceh. Kenapa nggak nabung waktu jadi kasih? Pak, berapa Bapak Loh, tahu? zaman itu loh. Berapa gaji Tahu saya lah, cuma Pak. 3 juta. Enggak. ASN zaman itu kepala seksi provinsi. Saya perwakilan dari masyarakat warga kaya. Kami sadar bahwa kami tinggal di situ. Dibongkar mana, kemudian kasih waktu 2 minggu. Ya. Tetapi kami minta relokasi itu aja, Pak. Ya gini dulu, Bapak pindah dulu. Kan gitu loh. Oh gitu. Bapak pindah dulu, kan saya juga udah ngomong dari luar hati. Iya. Betul, Iya. ke depannya seperti apa kan saya memikirkan. Iya. Tapi kan saya tidak boleh mengumbar janji. Iya. Nanti dianggap saya dusta. Gitu loh. Iya. Nanti enggak, saya lagi memikirkan dulu kalimatnya. Artinya kan harus dihitung dengan kemampuan keuangan. Betul, Pak, iya. Tanahnya ada enggak? Ada nama. Iya. Ada bangkok apa ya? Ada Pak. Pak Jujur sudah. Sudah. Ya sudah. Isinya sudah Pak. Berapa rumah sih? Hah? Berapa rumah? Wadas itu 243. Saya bicara Wadas, Pak. Tanahnya ada ya? Ada ya. Ada. Saya minta gini, yang nurut sama saya. Nah, gitu aja, Pak ya. Udah ya. Ya, udah. Ya. 2 minggu ya. Ya, gitu aja, Pak. Nggak capek, Pak. Pada kocak-kocak ini Wak. Ada gelinya juga ini nih saya denger ini ya Mas. Aduh. Ini pada miskomunikasi atau benar-benar nggak tahu atau mau pengen ngelawak ini mah, tapi jujur salut sama Bapak Aing kau. Aduh. Apa sih namanya? Tadi saya ketawa di pertengahan video tadi, bukan apa-apa. Pertama saya ngeliat ibunya tadi itu langsung gimana gitu ya, karena dibilangin kalau gusuran itu di rumah di tanah pribadi digusur sama pemerintah ini namanya gusuran gitu kan. Tapi kalau di atas tanah pemerintah itu namanya bangli. Bukan penggusuran. Terus satu lagi tadi sama bapak-bapak yang katanya ketua ASN, ketua redaksi tadi kan, kalau menurut ini kan udah tinggi ya ininya ya, apa sih namanya jabatannya gitu kan. Tapi dia menurut aku sendiri ya, pas dia bilangin di redaksi tadi dia, aku lupa lagi itu karena aku udah buyar karena ketawa tadi gitu. Agak sedikit gagap ya ini bapak ini, tetapi ya alhamdulillah ini terselesaikan sama Bapak Aing gitu ya. Biasalah gitu kan kalau mau pembongkaran gitu ya, biasa drama-drama biasa ya ada gitu ya. Tapi salut sama Bapak Aing, salut, benar-benar salut sama Bapak Aing gitu ya. Udah sampai di penghujung video kita ini, sahabat Rabbani Taril. Aku udah nggak tahan lagi nih kocak ininya lihat videonya yang tadi yang terupdate, yang gimana gitu. Maaf banget aku ketawanya ngelihat sini bapak-bapak ibu-ibu ini. Aduh, mungkin aku rasa sih mungkin ini kali ya, mau pengen dapat lebih kali ya, UUD kali ya gitu ya. Ya sudahlah. Melihat video yang tadi ternyata udah selesai akhirnya, cukup senang. Aduh, terima kasih ya buat sahabat Revdanita udah nemenin menonton sama-sama video yang terupdate dari Bapak Aing mengenai drama pembongkaran pembanglian ya, perdramaan, percekcokan. enggak percekcokan, dikit lah, benturan-benturan lah gitu ya. Ya sudah.
makasih ya. Dan jangan lupa lagi ya buat sahabatku yang baru ketemu channel Ramdhani Taril, buat like, comment, and subscribe ya. Dan yang udah, seperti biasa, terima kasih juga, dan panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Selebihnya minta maaf, dan ketemu lagi di video yang ter-up to date dengan Ramdhani Taril. And bye-bye.